Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait tabrakan KRL dan kereta api Argo Bromo, yang mana saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Informasi terakhir yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bahwa masih ada sekitar 6 sampai 7 orang yang masih terjebak dalam gerbong kereta. Dan ini merupakan gambar terkini dari RSUD Bekasi Kota, di mana tadi total korban yang sudah berhasil dievakuasi ada 38 orang. Dan kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nizar Ramadika di RSUD Kota Bekasi. Nizar, bisa Anda sampaikan total ada berapa korban yang tengah mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bekasi? Ya, di tempat saya melaporkan ini, di tempat kamar jenazah sudah 2 dari jenazah korban meninggal dunia itu masih berada di kamar jenazah RSUD Kota Bekasi. Dan 2 jenazah lainnya itu sudah dibawa oleh pihak keluarga. Dan kini sisa ada 2 jenazah lagi yang berada di kamar jenazah. Dan hingga kini kedua pihak keluarga korban juga sudah berada di kamar jenazah RSUD Kota Bekasi untuk memastikan anggota keluarga mereka ini yang menjadi korban pasca tabrakan kereta api. Ya, Ganier. Nizar? Ya, Ganier. Ya, silakan disampaikan lagi, sempat terputus sambungan komunikasinya. Iya, 2 dari 4 jenazah korban meninggal kini masih berada di kamar jenazah di RSUD Kota Bekasi, dan kedua jenazah lainnya sudah dibawa oleh pihak keluarga, dan kini sisa 2 jenazah lagi yang berada di kamar jenazah tersebut. Dan hingga kini pihak keluarga juga terus berdatangan ke kamar jenazah untuk memastikan anggota keluarga mereka yang menjadi korban meninggal pasca kecelakaan atau tabrakan kereta api tersebut. Benar. Baik Nizar, kami konfirmasi artinya ada 4 korban meninggal dunia, 2 sudah dibawa pihak keluarga, dan 2 korban meninggal dunianya lainnya masih di RSUD Kota Bekasi. Lalu bagaimana dengan korban luka yang tengah mendapatkan perawatan? Bisa Anda sampaikan ada berapa korban yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi? Iya, tadi update terakhir dari petugas dari RSUD Kota Bekasi itu ada 45 korban yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi ini, dan masih dilakukan observasi terkait penyakit rata-rata patah tulang yang mereka alami. Ganier. Kondisi korban yang tengah mendapatkan perawatan, bisa Anda gambarkan bagaimana atau informasi terkininya seperti apa, Nizar? Iya, benar sekali. Pihak rumah sakit masih melakukan observasi, masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah korban yang mengalami tabrakan kereta api, dan pihak keluarga sendiri masih terus berdatangan di area RSUD Kota Bekasi untuk melihat kondisi para anggota keluarga mereka yang mengalami kecelakaan kereta api tersebut. Ganier. Ya, dengan Asri di studio, Nizar, apakah ada dari pihak KAI yang kemudian ada di RSUD Kota Bekasi untuk kemudian juga membantu proses pendataan ataupun juga informasi bagi korban-korban yang tengah mendapatkan perawatan dan juga korban meninggal dunia kepada keluarga yang mencari ataupun juga berdatangan ke sana untuk melihat atau menjemput anggota keluarganya? Iya,
Dari pantauan di Pak Wali, lapangan, tanggapannya Pak Wali, kejadian ini Pak Wali. Satu ini bertambah lagi jumlah pasien yang hadir di RSUD, ada 59 pasien, kemudian di Primaya tadi ada 12, kemudian di Bella ada 3, dan terus kita update ya, kondisi yang kemudian berada di rumah sakit di Kota Bekasi. Saya kira BPJS, Jasa Marga, Jasara Harja, PT KAI sudah bergerak dengan cepat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Jadi yang BPJS tetap akan terus dilindungi dan dipastikan juga bagi warga masyarakat yang tidak memiliki pun juga akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ini tadi yang sudah ada proses pemisahan buat yang dalam kondisi ringan itu sudah ditaruh di selasar sehingga masih memungkinkan RSUD untuk kemudian menerima tambahan yang saat ini masih dalam proses evakuasi. Pak Wali, ada koreksi khusus Pak Wali. Ini kan kejadiannya bisa kita sebut bencana soalnya. Ya, ini kan kejadian yang di luar biasa, ya, kejadian yang di luar dugaan lah, ya, karena memang kan ada satu proses dia tidak berdiri sendiri, kecelakaannya ada pemicunya, ya, bahwa ada diawali dengan memang perlintasan yang tidak ada palang penjaganya, palang pintunya, kemudian juga implikasinya menjadi tabrakan beruntun. Ya. Jadi saya kira langkah progresif tadi sudah dilakukan Pak Dasko, ya, Pak Ketua DPR RI. Ya. Hari ini besok pagi saya diminta untuk membuat surat, ya, sehingga ada satu proses percepatan ya di dalam rangka untuk membangun flyover. Diinisiasi oleh Pak. Dari provinsi baru ada kurang lebih 30 miliar, jadi mudah-mudahan nanti yang 220 miliarnya kita Pak Dasko yang akan berupaya, di mana di pusat ada yang namanya Banpres, ya, jadi bantuan presiden. Jadi saya kira tadi Pak Raffi Ahmad, ya, sudah di Danantara, Pak Kapolda melihat secara langsung, Pak Menhub, ya, bagaimana kita menyelesaikan secara struktural, ya, bukan hanya sekedar tidak terjadi kecelakaan, tapi kita perbaikilah. Karena kalau itu flyover sudah dibangun, berarti nanti Ampera pun sudah bisa ditutup, ya, sehingga lalu lintasnya pun juga akan bisa lebih lancar, lebih aman, dan tentu ada satu kepastian pola perjalanan kereta pun tidak akan terganggu. Kedepannya antisipasi yang akan dilakukan, mengingat di jam-jam sibuk sendiri kan kerap terjadi kemacetan dan itu rawan dengan kecelakaan. Tadi saya sudah akan menambah petugas gitu. Tadi kita sudah diskusikan juga dengan Pak Doni dari Danantara. Nanti mereka akan mencoba elektrikalisasi untuk sementara adalah memang memasang itu tuh palang pintu. Ya, dan saya kira kalau memang dimungkinkan, nanti Pemda juga akan mencoba, ya, karena kan ini menjadi hak kewenangan dari kereta api. Ya, tapi kalau memungkinkan untuk Pemda menempatkan petugas di sana, ya saya akan turunkan jajaran dinas perhubungan untuk menjaga dua perlintasan yang memang tidak dijaga oleh PT KAI. Ada mencoba melakukan alternatif lain untuk terkait masalah jalan, mengingat jalan tersebut kan dua jalur gitu Pak Wali. Apakah dibikin satu jalur gitu, ada rencana ke depannya Pak? Kita lihat dulu kapasitasnya, karena ini kan apapun yang kita lakukan nanti akan mengganggu jalan nasional. Ya, jadi apapun memang harus ada pembagian secara ansih, ya, terkait dengan yang ada. Sebenarnya kan untuk sore sudah diberlakukan tuh. Ya, hanya ini kan tadi udah jam 9 sudah lewat ya waktunya. Jadi memang awalnya itu pagi dan sore sudah ada manajemen lalu lintas satu one way. Tapi karena memang udah jam 9 tadi ya memang sudah jadi masing-masing dua arah. Ya. Pak, penegasan Pak, untuk korban yang di RSUD sendiri total berapa? Hari ini sudah masuk jam 1 sekitar 59 tinggal meninggal. Kemudian yang di Primaya ada 12, yang di Bella ada 3, 1 meninggal. Jadi total memang ada 4 yang meninggal.
Poinnya sendiri apa percepatannya tetap ada dilaksanakan secepatnya atau gimana Pak? Apa itu? Untuk percepatan pembangunan. Makanya ini kan besok kita akan bikinkan surat, Mhm. Pak Dasko, Ketua DPR memastikan akan ada proses percepatan. Dan saya yakini kalau mau uangnya ada 6 bulan harusnya selesai. Ya, doain sama-sama. Baru saja Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyampaikan pernyataan terkait dengan penanganan pasca kecelakaan atau tabrakan KRL dan kereta api Argo Bromo, di mana korban ini telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di 3